Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Fati 2020 ingin mengerjakan video UAS Talent Management yang dosen pengaku saya Ibu Dian Indriani SPDMM. Pertama introduksi. Jadi perusahaan multinasional atau multinational corporation MNC adalah perusahaan yang mengembangkan diri di pasar internasional dengan mencoba hadir di berbagai kota penting di hampir seluruh penjuru dunia. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Jadi, saya menganalisis manajemen talenta dari database administrator dan supervisor training di perusahaan multinasional. Yang mana database administrator bertugas untuk mendesain, memelihara, dan memperbaiki database organisasi. Mereka juga bertugas untuk membuat susunan tertentu supaya pengguna data mudah untuk akses. Untuk mengerjakan tugas, seorang database administrator sebaiknya familiar dengan bahasa yang sering dikenal dengan data manipulation dan memahami prinsip desain database. Tidak semua pekerja IT harus berhadapan dengan komputer. Seorang database administrator akan lebih banyak kesempatan untuk bekerja dengan banyak orang dan banyak proyek. Tantangan yang dihadapi seorang database administrator adalah harus menjaga supaya database tidak rusak. Dan supervisor trainee adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap yang baru. Tanggung jawab tersebut dapat meliputi pembekalan, perkenalan, dan penempatan kerja untuk masing-masing bidang. Kebijakan manajemen talenta. Pada perusahaan multinasional terdapat kebijakan manajemen talenta berdasarkan pendidikan kewarganegaraan dan budaya. Dari dua pekerjaan, analisis manajemen talenta yang mengutamakan bidang teknologi pada tanggung jawab pekerjaannya sebagai berikut, yang mana pendidikan minimal D4 atau S1, jurusan administrasi, manajemen, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik informatika, pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang teknologi, kualifikasi talentanya bisa bekerja di bawah tekanan, teliti, bisa teamwork, kreatif, bisa menjalin komunikasi dengan baik, mempunyai skill bahasa asing minimal bahasa Inggris, dan kewarganegaraan Indonesia. Prosedur manajemen talenta. Prosedur manajemen talenta pada perusahaan multinasional yang saya analisis ini hampir sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya, yaitu menggunakan 9 kotak talent pool. Yang indikator vertikal itu kompetensi dan indikator horizontal itu potensi. Di mana yang nomor 9 itu mendeskripsikan tingkatkan kompetensi, yang nomor 8 tingkatkan peran saat ini, nomor 7 tingkatkan peran saat ini, nomor 6 tingkatkan peran saat ini, nomor 5 pertimbangkan atau mutasi, nomor 4 siap untuk peran masa depan dengan pengembangan, nomor 3 siap untuk peran masa depan dengan pengembangan, nomor 2 juga siap untuk peran masa depan dengan pengembangan, dan yang paling tinggi nomor 1 siap untuk peran di masa depan. Tahapan manajemen talenta ada 3 tahapan dalam talent management. Yang pertama ada identify critical position. Pada tahap ini Anda harus mengidentifikasi posisi-posisi yang bersifat fundamental bagi kemajuan bisnis perusahaan. Implikasinya jelas, untuk mereka yang menduduki posisi core atau bagian inti, maka kita harus benar-benar mendapatkan talenta kelas dunia. Yang kedua ada identify potential talent. Tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi potential talent. Di sini kita berusaha menemukan talent yang paling potensial yang dimiliki oleh tim. Ada 5 cara yang dapat kita lakukan.
Cara pertama, memiliki karir histori karyawan atau job experience. Langkah pertama yang paling mudah adalah melihat catatan karir karyawan. Langkah sederhana ini cukup efektif untuk melihat potensial talent karyawan. Pastikan dalam menganalisa secara mendetail catatan karyawan dan pengalaman karyawan tersebut. Yang langkah kedua, cara kedua melihat performance appraisal yang berdasarkan KPI. Dari sini kita dapat melihat kekuatan kekuatan yang dimiliki oleh karyawan khususnya terkait kinerja dalam menyelesaikan target sesuai dengan Key Performance Indicator. Yang cara ketiga melalui Assessment Center. Assessment Center adalah proses sistematis untuk menilai atau mengakses potensi individu yang dianggap kritikal bagi keberhasilan kinerja yang unggul. Assessment Center ini menggunakan beragam materi atau instrumen tes. Instrumen didesain dengan mengacu pada indikator-indikator perilaku kompetensi. Untuk jenis tes dalam Assessment Center ada beberapa jenis tes yang dapat diberikan seperti in-basket exercise atau simulasi situasi nyata dalam sehari-hari, group discussion atau diskusi bersama antar peserta, role simulation, simulasi peran dalam kondisi tertentu, dan case analysis, mencari solusi pemecahan suatu masalah. Dan cara keempat menggunakan kompetensi atau based interview, yang merupakan jenis interview yang terstruktur. Struktur pertanyaan difokuskan pada pengungkapan contoh-contoh perilaku yang ditampilkan pada masa lalu. Proses interview ditunjukkan untuk mengungkapkan secara detail dan spesifik contoh perilaku masa lalu. Yang cara kelima dari tahap identifikasi dan yaitu menggunakan 360 degree evaluation yang artinya adalah penilaian kandidat oleh atasan, bawahan, dan rekan kerja serta juga mitra bisnis. Penilaian mengacu pada kuesioner tentang perilaku dan level kompetensi kandidat. Terus tahap terakhir, tahap penting, yaitu ada talent development. Tahapan selanjutnya untuk mengisi 9 kotak tersebut ialah talent development. Dalam tahapan ini kita melakukan penyusunan program pengembangan untuk potensial talent. Terdapat 9 jenis-jenis pengembangan talent yang dapat kita lakukan. Yang pertama ada pengkayaan pekerjaan, yang kedua ada on the job development, yang ketiga ada special assignment atau penugasan khusus, yang keempat mentorship, yang kelima pelatihan, keenam rotasi atau transfer, ketujuh action based learning, kedelapan studi literatur, dan kesembilan cross training. Sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.